Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim asma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan daring atau pembelajaran online, biasa disebut PJJ. Apa kabar kalian semua anak-anakku kelas 7? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit, dan semoga pandemi ini semoga cepat berakhir dan kita bisa bertemu bertatap muka di sekolahan ya. Oke, baik, selanjutnya kita kemarin sudah membahas tentang nama-nama Al-Qur'an, terus fungsi Al-Qur'an mengenal Al-Qur'an, apa itu Al-Qur'an hadis. Banyak sekali yang sudah kita bahas. Nanti kita juga akan membahas apa materi selanjutnya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan kalian bisa pahami dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Hadiniyah As-Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang kedudukan hadis sebagai pedoman hidup. Kemarin kita sudah membahas tentang kedudukan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan hadis sebagai pedoman hidup, ya. Kedudukan hadis dalam hukum Islam adalah sebagai sumber hukum kedua dalam ajaran agama Islam setelah Al-Qur'an. Jadi, hadis itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, ya. Perlu kalian catat. Kedudukan hadis atau sunnah itu satu tingkat di bawah Al-Qur'an. Artinya bagaimana? Artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Jadi, kalau misal di Al-Qur'an tidak ada hukumnya, tidak terdapat sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, maka yang dijadikan sandaran adalah hadis, ya. Jelas. Umat Islam harus berpegang teguh pada kedua sumber hukum Islam tersebut. Jadi kita harus berpegang teguh pada kedua sumber hukum Islam ini, ya. Agar apa? Agar mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad atau Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Yang artinya, barang siapa menaati Rasul yaitu Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara mereka. Quran surah An-Nisa ayat 80. Bisa kalian lihat, ya. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Ada di dalam sebuah hadis. Saya bacakan hadisnya, ya. Sambil kalian lihat LKS-nya. Hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata atau ani dakhala al-jannata illa man aba qalu ya Rasulullah wa may ya'ba qala sallallahu alaihi wasallam wa man aman wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang nggak mau. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya. Kemudian ada para sahabat bertanya, siapakah yang enggan ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang menaatiku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka padaku maka sungguh dialah orang yang enggan. Ya, jadi kita harus taat apa yang diajarkan oleh Rasulullah, taat terhadap hukum-hukum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari, ya. Bila sampai sini makanya kita harus menjadi umat Muhammad kalau pengen masuk surga. Berikutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Apa itu fungsi hadis terhadap Al-Qur'an? Fungsi hadis secara umum adalah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Tadi sudah saya jelaskan bahwa hadis adalah sumber kedua
setelah Al-Quran ya. Pokoknya sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran itu adalah Al-Hadis. Hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran, karena sebagian ayat Al-Quran merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Oleh karena itu, hadis memiliki beberapa peran ya. Apa itu perannya? Itu kita simak ya baik-baik. Pertama, perannya adalah satu, menjelaskan ayat-ayat yang masih umum dan samar sesuai dengan yang dikehendaki dalam Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Hadis ini berfungsi merinci Al-Quran agar hukum yang ada di dalamnya dapat dijalankan ya. Hadis berfungsi menjelaskan ayat mujmal. Ayat mujmal itu ayat yang masih global, memberikan batasan pada ayat yang masih mutlak ya, mengkhususkan ayat Al-Quran yang bersifat umum dan menjelaskan makna ayat yang masih samar. Jadi hadis di sini yaitu menjelaskan ayat-ayat yang masih umum dan samar dengan yang dikehendaki dalam Al-Quran. Jadi sebagai penjelas, sebagai perinci di sini hadis fungsinya ya. Yang kedua adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah memperkuat dan menegaskan pernyataan yang terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hadis di sini berfungsi untuk memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan, kemudian di hadis diterangkan lagi. Nah, itu memperkuat. Hadis ini berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran makin kukuh dengan adanya penjelasan hadis tersebut. Jadi diperkuat. Ada lagi di Al-Quran ada, di hadis pun ada. Jadi memperkuat, ya, mengukuhkan, menambah-nambahkan, menambah kuat. Bukan menambahkan hukum, tapi lebih menguatkan gitu. Di Al-Quran ada, di hadis juga ada. Yang ketiga adalah menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran hanya dirinci pokok-pokoknya saja. Dengan demikian, tidak mungkin hadis ini bertentangan dengan isi Al-Quran. Jadi, fungsinya adalah menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran ini hanya ada rinci-rincian pokoknya saja, tidak dijelaskan begitu luas ya. Jadi maka hadis ini menetapkan hukum baru yang terdapat dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran hanya cuma dirinci-rinci saja. Berikutnya ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah kitab hadis yang populer. Apa aja kitab hadis yang populer itu? Di antara kitab-kitab hadis yang ditulis para ulama sejak abad ke-1 Hijriah, kitab utama yang sering menjadi rujukan yaitu ada 6 hadis atau biasa disebut kutubus sittah ya. Kutubus sittah. Keenam kitab hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut ya. Ada Sahih Al-Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, Sahih Bukhari kita bahas. Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari ini disusun oleh Imam Bukhari ya. Jelas, disusun oleh Imam Bukhari, yaitu Imam Az-Zahabi mengatakan hadis yang ditulis Imam Bukhari merupakan kitab yang tinggi nilainya dan paling baik setelah Al-Quran ya, itu kata Imam Zahabi. Kemudian kitab hadis Bukhari dianggap paling unggul karena hadis yang termuat di dalamnya bersambung sanadnya. Sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gurunya sahabat-sahabat sampai Rasulullah. Dalam mencari kebenaran suatu hadis, Imam Bukhari akan menemui periwayatnya dimanapun berada, sehingga ia betul-betul yakin akan kebenarannya. Beliau pun sangat ketat dalam meriwayatkan sebuah hadis. Imam Bukhari juga memastikan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh orang yang adil dan kuat ingatannya serta hafalannya, serta memastikan bahwa antara murid dan guru harus benar-benar bertemu. Itulah kenapa bisa dikatakan yang paling unggul ya, karena begitu ketatnya Imam Bukhari ya dalam mencatat hadis ya. Kemudian adalah lagi Sahih Muslim, ada kitab hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim ini merupakan kitab hadis yang disusun oleh Imam Muslim. Kitab Sahih Muslim terbagi menjadi beberapa kitab, di mana setiap kitab terdiri dari beberapa bab ya.
Sahih Muslim tak menerapkan syarat terlalu berat. Imam Muslim berpendapat antara murid atau maksudnya penerima hadis dan guru yaitu sumber hadis tidak harus bertemu, ya. Cukup kedua-duanya hidup pada zaman yang sama. Kalau Imam Muslim lebih ringan, cukup antara guru dan murid nggak perlu bertemu, tapi cukup dengan hidup kedua-duanya bersama di dalam zaman yang sama. Kalau yang Muslim seperti itu, ya. Kemudian ada lagi Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud merupakan kitab hadis hasil penyusunan yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud. Kitab ini memuat 5.274 hadis, ya. 5.274 hadis. Termasuk yang diulang sebanyak 4.800 hadis. Yang tercantum dalam kitab itu adalah hadis hukum. Sunan Abu Dawud mengandung hadis hasan dan doif. Kitab hadis tersebut juga banyak disyarah oleh ahli hadis sesudahnya. Ya, itu adalah Sunan Abu Dawud. Kemudian Sunan Tirmidzi. Kitab ini dikenal dengan nama Jami' At-Tirmidzi, ya. Kitab ini dikenal dengan Jami' At-Tirmidzi. Karya Imam Tirmidzi ini mengandung 3.959 hadis. Terdiri dari yang sahih, hasan, dan doif. Menurut ahli hadis dari Mesir yang bernama Abu Suhbah, ya, At-Tirmidzi selalu memberi komentar terhadap kualitas hadis yang dicantumkannya. Itulah kehebatan Imam Tirmidzi, ya. Kemudian adalah Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i merupakan kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nasa'i. Kedudukan kitab Sunan Nasa'i dalam Kutubus Sittah dianggap berada di urutan ketiga, ya, yang paling sahih setelah kitab Sahih Bukhari Muslim. Jadi setelah Bukhari Muslim, Sunan Nasa'i dianggap paling ketunggul ketiga. Kitab Sunan Nasa'i ini disebut juga Al-Sunan Al-Sugro, Sunan yang kecil, ya, karena merupakan kitab ringkasan yang memuat sekitar 5.270 hadis yang diseleksi dari karya aslinya yaitu Al-Sunan Al-Kubro. Tadi kan Al-Sunan Al-Sugro, sekarang Al-Sunan Al-Kubro yang diringkasnya jadi Al-Sunan Al-Sugro. Kemudian ada lagi Sunan Ibnu Majah. Kitab ini berisi 4.341 hadis. Sebanyak 3.002 hadis diantaranya terdapat dalam Al-Qutan, Al-Hasah, dan 1.339 hadis lainnya dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Awalnya para ulama tidak memasukkan kitab hadis ini ke dalam jajaran Kutubus Sittah karena di dalamnya masih bercampur antara hadis sahih, hasan, dan doif. Ahli hadis pertama yang dimasukkan kitab ini dalam jajaran 6 hadis utama adalah Al-Hafiz Abu Al-Fadl dan Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi. Itu adalah sedikit ulasan tentang kitab-kitab hadis yang populer, ya. Semoga kalian pahami dan kalian mengerti sambil kalian baca LKS-nya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dalam berkehidupan. Al-Quran dan hadis memiliki kedudukan sebagai pedoman bagi setiap umat Islam. Tanpa berpegang pada Al-Quran dan hadis, kehidupan manusia tidak akan teratur. Al-Quran dan hadis merupakan wasiat paling berharga yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya berpegang teguh pada keduanya agar meraih keridhaan Allah SWT dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan? Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan, meyakini Al-Quran dan hadis bukan sekedar dalam ucapan, tapi juga harus dibuktikan dalam kehidupan. Ya, Al-Quran sebagai kitab Allah SWT menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam. Adapun hadis merupakan sumber hukum kedua yang memiliki peranan sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran. Dalam memfungsikannya, Al-Quran dan hadis harus dilakukan secara benar. Cara yang dapat dilakukan memfungsikan Al-Quran dan hadis antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita jadikan pedoman kehidupan kita sehari-hari adalah Al-Quran dan hadis. Bagaimana firman Allah
Dalam surat An-Nur ayat 51, Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulnya memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengarkan dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, surat An-Nur ayat 51. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Sebab apa? Sebab rumah tangga muslim merupakan rumah tangga yang dibangun atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, itu adalah yang kedua, cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Bermasyarakat pun kita juga harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis ya, di bermasyarakat. Al-Quran memberikan petunjuk dan aturan dalam bermuamalah. Misalnya tolong menolong ya. Banyak. Jadi seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat kedua, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa, nggak boleh, dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Al-Maidah ayat kedua ya. Kita harus saling tolong menolong sama-sama muslim ya. Nggak boleh, tapi nggak boleh menolong dalam perbuatan dosa ya. Selanjutnya adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Agar tercipta kerukunan sehingga kehidupan menjadi aman dan tentram, terhindar dari perselisihan meskipun di tengah perbedaan ya. Kalau kita sudah berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, insya Allah tidak akan terpecah belah meskipun ada perselisihan dan juga ada perbedaan ya. Yang terakhir adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah ya. Yang terakhir ini menjadikan Al-Quran hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan segala masalah apapun ya, diselesaikan dengan rujukan hukumnya dari Al-Quran dan hadis. Kita ambil dari sumber hukumnya ajaran Al-Quran dan hadis berikut ini ya. Selanjutnya adalah menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan pribadi ya. Mukmin yang memahami cara memfungsikan Al-Quran dan hadis sebaiknya menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bentuk-bentuknya? Bentuk-bentuk penerapan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup antara lain adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, 1. Menerapkan Al-Quran hadis dalam kehidupan pribadi. Kaitannya dengan kehidupan pribadi, bentuk penerapan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup misalnya nih, adalah 1. Meningkatkan ketekunan dalam mempelajari Al-Quran hadis. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam mempelajari ayat kauniyah. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk menguasai sesuatu bidang keterampilan untuk bekal menghadapi masa yang akan datang ya. Yang keempat, memiliki semangat untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Itu cara penerapannya ya dalam kehidupan pribadi. Kita harus rajin, semangat belajarnya. 5. Memperbanyak pergaulan dengan teman-teman yang soleh ya. Itu cara menerapkannya adalah salah satunya memperbanyak pergaulan, mencari teman-teman, cari teman bergaul yang baik-baik, yang soleh-soleh. Jangan berteman sama orang yang membawa dalam keburukan ya. Itu cara menerapkan Al-Quran hadis dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya yaitu menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga. Dalam sebuah keluarga, masing-masing anggota keluarga harus memahami hak dan kewajibannya. Setiap anggota keluarga juga harus mampu menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman yang ia miliki dengan cara sebagai berikut. 1. Seorang ayah mengerahkan diri dan seluruh anggota keluarga agar berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Ayah nih ya, ayah. Ayah dan ibu memberikan contoh perilaku yang sesuai Al-Quran untuk anak-anaknya ya.
Kita sebagai orang tua, ayah dan ibu harus memberikan contoh yang baik yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis untuk anak-anaknya ya. Jangan memberikan contoh yang buruk-buruk. Kalau jadi ayah, jadi orang tua, jadi ibu ya harus memberikan contoh yang baik sesuai dengan ajaran Al-Quran. Kalau kita ngikut ya biar ditiru anak-anaknya ya. Kalau kita memberikan contoh yang jelek ya otomatis anaknya akan menjadi jelek seperti apa yang dia lihat. Apa yang dilihat anak-anak itu biasanya ya itu yang ditirukan ya. Yang ketiga adalah memotivasi dan memberikan contoh pada anggota keluarga untuk taat menjalankan syariat Islam ya. Kita harus memberikan motivasi sebagai seorang tua, keluarga, memberikan motivasi, memberikan contoh pada anggota keluarga kita untuk taat menjalankan syariat Islam. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu adalah salah satu penerapan Al-Quran hadis dalam kehidupan berkeluarga. Selanjutnya, menerapkan Al-Quran hadis dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk-bentuk penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat antara lain adalah sebagai berikut. 1. Untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat selama tidak melanggar norma-norma agama ya. Ada kegiatan gotong royong, ada bersih-bersih bersama ya, ikutan ya. Itu namanya ikut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat selama itu tidak melanggar norma-norma agama. Kalau yang melanggar norma-norma agama ya mabuk, judi, itu nggak boleh ya. Kalau ada pengajian, kerja bakti ya itu harus berperan aktif ya. Yang kedua, menjaga diri dari perilaku yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, baik dari ucapan, perbuatan maupun tingkah laku. Jadi nggak boleh kita sembarangan hidup bermasyarakat yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Orang terganggu dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita. Orang merasa terganggu, orang merasa risih, ya itu nggak boleh. Jadi kita harus menjaga diri dari perilaku yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, baik dari ucapan kita, perbuatan kita maupun tingkah laku kita. Yang ketiga adalah menjaga kerukunan dan gemar tolong menolong ya. Harus rajin tolong menolong. Kalau ada orang susah, ada orang hajatan ya kita bantu ya. Terus kita jaga kerukunan. Yang keempat, rela berkorban demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Kita harus rela berkorban demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Gemar bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan dalam masyarakat. Harus ikut musyawarah ya, keluarkan pendapat yang baik-baik, kasih solusi, bagaimana ucapan dengan sopan ya. Harus bermusyawarah dalam bermasyarakat ketika ada permasalahan. Selanjutnya, manfaat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis akan mendapatkan manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun keluarga dan masyarakat sekitarnya. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Mendapat nasihat, petunjuk, dan rahmat Allah SWT sesuai dengan fungsi diturunkannya Al-Quran bagi manusia. Yang kedua, terhindar dari kesesatan baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana firman Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum min huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Ya, dalam surah Toha ayat 123 bisa kalian lihat di situ. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan ampunan dari Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Maha pengampun Allah dan Maha Penyayang Allah ya. Demikianlah pembahasan kita hari ini, membahas tentang fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran ya, penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan juga berkeluarga ya. Itulah, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kalian bikin sebuah kesimpulan setelah menonton video ini. Kalian bikin sebuah kesimpulan di kolom komentar langsung ya.
Pokoknya bikin tugasnya hari ini adalah kalian membuat sebuah kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Yang belum subscribe saya kelihatan ya, harus di subscribe, kemudian di komen di kolom komentar bikin sebuah kesimpulan pada video ini ya. Jangan lupa apa yang saya sampaikan kalian simpulkan, kalian buat kesimpulan di kolom komentar di bawah video ini. Oke, demikian, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fawaid SPDI selaku guru Al-Quran Hadis, tanggal 9 Agustus tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 bulan Agustus 2020 ya. Kalian ingat baik-baik tadi tugasnya apa? Itu tugasnya membuat kesimpulan di kolom komentar ya. Oke, ditunggu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.